Halo, bertemu lagi dengan saya Elis Artiana di segmen Teman Ngobrol episode keempat. Kali ini saya senang sekali karena saya berhasil mengajak salah seorang teman baru saya. Beliau adalah pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing dan saat ini beliau sudah tinggal beberapa tahun di luar negeri. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saat ini bahasa Indonesia semakin banyak dipelajari tidak hanya di kawasan Asia tetapi juga tersebar ke benua Australia, Eropa, Amerika, Afrika juga. Oleh karena itu tentu saja tidak mengherankan kalau ada semakin banyak orang asing yang bisa berbahasa Indonesia dan teman saya kali ini adalah seorang pengajar BIPA yang tinggal di Spanyol. Otomatis atau bisa ditebak bahwa siswa dia mayoritas adalah orang Spanyol. Oleh karena itu, fokus obrolan teman ngobrol kali ini adalah untuk mendengarkan pengalaman beliau dalam mengajarkan bahasa Indonesia, khususnya kepada orang Spanyol. Seperti apa keseruan beliau dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Spanyol? Untuk mengetahui hal itu, mari kita mengobrol dengan teman ngobrol kita kali ini. Ya, teman-teman, saya sekarang sudah bersama salah seorang pengajar BIPA yang saat ini tidak tinggal di Indonesia. Siapa beliau? Saya ingin beliau memperkenalkan diri secara langsung. Oleh karena itu, silakan, Mbak. Halo, terima kasih ya Mbak Eli sudah diundang Sama-sama hadir di sini. Ya. Jadi teman-teman perkenalkan, saya Putri Ayusha. Saya sekarang tinggal di Barcelona, lebih tepatnya di kota Sabadell, jadi sekitar 20 km dari Barcelona. Dan sekarang saya punya kesibukan mengajar bahasa Indonesia di sini. Jadi saya pengajar BIPA mandiri di Barcelona. Gitu. Dan sudah sekitar 1,5 tahun lah di bidang ini, di mengajar bahasa Indonesia di Barcelona. Sudah 1,5 tahun ya? Ya, 1,5 tahun. Kalau Mbak sendiri aslinya mana Mbak kalau di Indonesianya? Saya asli Surabaya. Oh, Surabaya. Oh, gitu. Dan sudah tinggal di Spanyol sejak berapa tadi? Sejak 2016. 2016, berarti sekarang sudah 4 tahun ya? Sekarang 4 tahun, hampir 4 tahun. Nanti waktu itu saya ke Spanyol bulan September 2016, jadi Agustus nanti 4 tahun. Dulu pasti pindah ke Spanyolnya berarti bukan karena mengajar BIPA pastinya, karena mengajar BIPA baru-baru ini ya? Iya, jadi waktu itu saya belajar di Spanyol, jadi dapat beasiswa waktu itu S2 di kota Jaén, dekat Granada. Kalau Jaén tidak terkenal ya, terkenalnya Granada. Jadi di situ saya ambil master jurusan biologi. Oh, justru biologi ya? Latar belakangnya sains, ya. Jadi dapat beasiswa, setelah itu langsung lanjut tinggal di Spanyol atau sempat pulang dulu nih ke Indonesia? Waktu itu langsung tinggal di Spanyol. Kebetulan 1 tahun selesai master, lalu kebetulan suami saya dari Spanyol juga. Terus baru setelah tinggal 2 tahun di sini baru kami bisa balik ke Indonesia untuk berkunjung. Gitu. Ya. Artinya kalau tadi melihat latar belakang Mbak, lalu alasan Mbak pertama kali pindah ke Spanyol, kemudian latar belakang pendidikannya, master jurusan biologi, artinya dari awal Mbak belum ada latar belakang sebagai pengajar BIPA, begitu. Tapi sekarang akhirnya menggeluti bidang BIPA dan mulai mengajar BIPA. Itu pertama kalinya kenapa kok bisa kejeblos ke dunia BIPA? Terjerumus ya? Terjerumus secara positif ya? Iya. Gimana cerita awalnya? Jadi awalnya itu begini Mbak, kan kebetulan waktu itu sebelum ke Spanyol, saya sudah belajar dulu bahasa Spanyol di Jakarta waktu itu. Nah, begitu saya sekolah di Spanyol, saya tinggal di kota yang yang wilayahnya itu
aksen Spanyolnya itu yang susah sekali, aksen Spanyol Selatan. Nah, di situ belajarnya full pakai bahasa Spanyol dan saya agak susah ya untuk mengikuti dan saya harus belajar lagi. Nah, selama 1 tahun belajar itu saya tidak sama sekali lupa nih sama bahasa Indonesia gitu. Pas saya ngobrol sama teman di telepon gitu ya, saya agak istilahnya gagap gitu, ada banyak istilah, banyak kosakata yang saya lupa gitu. Saking Mungkin kenapa? Saking mendalami bahasa Spanyol saat itu. Iya, ini waduh gawat ini kalau misalnya saya seperti ini terus, saya bakal lupa. Mungkin bagi orang lain mungkin dengan mereka punya kecerdasan bahasa yang berbeda, mungkin mereka nggak lupa bahasa yang lain, tapi di kasus saya malah lupa bahasa sendiri gitu, bahasa Indonesia. Waktu itu bahasa Indonesia saya agak gagap gitu. Terus waduh kalau kayak gini ini bakalan saya bakalan lupa terus kalau nggak digunakan gitu. Nah, saya kemudian belajar waktu itu juga sering ngeblog, sering untuk mengingat kembali kosakata bahasa Indonesia yang ada gitu. Nah, terus banyak teman-teman yang memberikan yang bertanya gitu, kamu kenapa nggak ngajar bahasa Spanyol untuk orang-orang Indonesia gitu kan, untuk teman-teman gitu. Saya begini, lalu saya balik pertanyaan itu, kalau kenapa bahasa Spanyol, kenapa nggak bahasa Indonesia aja yang saya ajarkan ke orang-orang di sini agar saya juga sama-sama belajar gitu kan. Karena saya punya prinsip kalau mengajarkan sesuatu, nah pasti balik lagi ke kita kan, lagi kita juga belajar gitu. Nah ya udah, akhirnya saya punya ide untuk ngajar bahasa Indonesia di Spanyol kayak gitu. Iya, memang kita pernah mendengar bahwa cara belajar yang terbaik adalah dengan cara mengajarkannya. Jadi Mbak belajar atau merawat bahasa Indonesia Mbak dengan cara justru mengajarkannya ke orang lain begitu ya, ke orang Spanyol di situ. Iya. Oh gitu. Ini saya baru pertama kali loh, ini setidaknya untuk saya mendengar orang masuk atau mulai masuk ke bidang BIPA itu dengan latar belakang karena justru ingin merawat bahasa Indonesianya. Karena biasanya karena merasa bisa bahasa Indonesia, oleh karena itu mau mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi sebaliknya, karena merasa mulai lupa dengan bahasa Indonesia, jadi malah dari situ awalnya gitu ya. Iya. Iya. Oh, kemudian kalau nanti aku mau tanya lebih lanjut tentang perjalanan Mbak mengajar BIPA. Tapi sebelumnya ingin diceritain dulu dong tentang Spanyol itu sendiri, bagaimana sih misalnya dari segi geografisnya, cuacanya, termasuk cuaca alamnya, kemudian orang-orangnya, kulturnya, bahasanya. Nanti itu mungkin bisa kita banyak nih kayaknya. mungkin secara singkat aja yang pengamatan Mbak secara umum. Jadi kalau dari sisi iklim di Spanyol itu termasuk negara yang beriklim Mediterania. Jadi lebih ke Mediterania kering gitu. Jadi sama seperti Italia, terus Yunani itu Spanyol satu garis sama negara-negara ini. Jadi orang-orang Spanyol terkenal lebih ramah, lebih terbuka karena ada kaitannya dengan ini faktor cahaya matahari. Jadi negara Spanyol itu di antara negara-negara Eropa yang lain paling banyak menerima sinar matahari. Jadi itu berpengaruh terhadap tingkat keramahan gitu, keterbukaan orang-orangnya kan. Jadi dari sisi budaya sih mereka lebih terbuka ya. Tapi juga tergantung Spanyol Selatan mungkin orangnya punya orang-orangnya lebih terbuka, lebih ramah. Itu yang mereka, Spanyol Selatan lebih banyak beraktivitas di luar gitu. Tapi berbeda dengan Spanyol yang lebih Spanyol Utara yang iklimnya, yang cuacanya lebih mellow gitu karena sering hujan, sering angin kencang gitu kan. Jadi orang-orangnya lebih tertutup karena memang
dari sisi budaya mereka berbeda. Kalau bahasa Mbak, di sana ada bahasa daerah lainnya atau tidak seperti di Indonesia atau hanya bahasa satu bahasa aja di sana? Spanyol bahasa nasionalnya bahasa Spanyol. Di masing-masing wilayah mereka punya bahasa daerah sendiri. Oh gitu. Contohnya contohnya kalau di Barcelona selain bahasa Spanyol di sini juga ada bahasa Katalan. Jadi ada dua bahasa Spanyol sama bahasa Katalan. Lalu di daerah País Basco itu ada bahasa Euskera. Aku lupa nama bahasa Indonesianya apa ya, bahasa Basque atau bahasa apa gitu, tapi lebih terkenal bahasa Euskera. Itu berbeda banget tidak satu sama lain? Sorry. Kalau Euskera iya, dia berbeda banget. Dia yang saya tahu bahasa Euskera itu salah satu bahasa yang paling tua dan paling yang dia tidak ada hubungan dengan bahasa yang lain di Eropa ini. Ya menarik sebenarnya. Saya juga sedang mencoba belajar bahasa Euskera dan orang-orang yang tahu saya belajar bahasa Euskera selalu bilang, wah semoga beruntung karena memang katanya susah banget karena nggak ada hubungannya sama sekali sama bahasa Prancis, Spanyol, Itali dan macam-macam gitu. Jadi 100% berbeda dengan Spanyol gitu ya? Kenapa? Jadi 100% berbeda dengan bahasa Spanyol kalau bahasa Euskera ini. Gitu ya. Kalau Katalan masih mirip lah. Dia kalau menurut saya dia campuran antara bahasa Spanyol, bahasa Perancis sama sedikit Portugis gitu. Jadi ada kesan campurannya gitu. Kalau yang dalam sisi sejarah mungkin aku kurang paham ya, tapi sekilas kalau mendengarkan itu ini kayak bahasa Perancis ada. Kalau yang Mbak pelajari itu bahasa apa? Maksudnya ketika Mbak ke Spanyol itu bahasa apa yang Mbak pelajari? Dan dialek mana itu? Bahasa Spanyol. Bahasa Spanyolnya ya. Jadi memang murni bahasa Spanyol, bukan bahasa campuran Katalan dan lain sebagainya. Dan bahasa Spanyol dialeknya macam-macam juga. Kebetulan waktu itu saya ke Spanyol Selatan itu dialek yang paling susah. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris itu seperti dialek Australia kali kayak. Ya, susah ya. Ya. Oh gitu ya. Jadi begitu belajar langsung belajar yang susah malah ya. Iya, sekarang malah suka karena terdengar seksi gitu di telinga. Iya. Oke nih. Nanti ini pasti akan menurut saya ini nyambung nanti dengan pengalaman Mbak mengajarkan bahasa Indonesia khusus ke orang Spanyol gitu, karena ada karakteristik yang spesifik ini ya. Tapi sebelum melingkar ke situ, jadi tadi awalnya Mbak merasa bahwa ini saya harus mengajarkan bahasa Indonesia untuk merawat bahasa Indonesia saya. Artinya pada saat Mbak mulai mengajarkan BIPA itu, Mbak betul-betul berinisiatif memulai dari nol dengan memperkenalkan bahasa Indonesia ke orang-orang yang Mbak kenal, atau justru Mbak melihat kebetulan ada lembaga yang entah itu lembaga kursus yang membuka kelas bahasa Indonesia, atau bagaimana di sana? Waktu itu pertama kali mengajar, maksudnya pengalaman mengajar. Waktu itu saya belum mengenal sih, belum tahu satu lembaga atau yang mengajarkan juga bahasa Indonesia. Tapi yang saya tahu waktu itu dari kedutaan besar di Madrid, mereka juga ada kelas bahasa Indonesia. Tapi waktu itu saya membuat iklan. Kalau di sini kan ada satu platform buat kita bisa pasang iklan, khususnya iklan pendidikan, maksudnya guru-guru privat itu ada platformnya sendiri. Aku kurang tahu kalau di Indonesia mungkin ada kali ya. Rata-rata di Eropa ada ya, kalau di Indonesia kalau nggak salah ada deh ya. Jadi saya pasang di situ. Terus ada teman juga yang ternyata punya teman waktu itu dia pernah mengajar di satu lembaga di Barcelona, namanya Pusat Studi Bahasa Oriental waktu itu, dan mereka selalu mencari guru-guru penutur asli bahasa yang diajarkan. Jadi waktu itu di sana mereka mengajar, ada bahasa
bahasa Mandarin, Korea, Jepang, bahasa Thailand, bahasa Vietnam, dan macam-macam. Nah, kebetulan teman saya ini bukan orang Indonesia, dia orang Meksiko yang waktu itu sudah lama tinggal di Indonesia, jadi sudah lancar bahasa Indonesianya, dan dia mengajar di lembaga ini. Itu tempat kursus atau kampus, maaf? Tempat kursus. Oke. Tempat kursus. Nah, karena kebetulan teman saya ini sudah tidak mengajar lagi, dan si lembaganya ini memprioritaskan penutur asli, jadi teman saya merekomendasikan saya untuk mengajar di situ, untuk mengirimkan kurikulum lah. Itu jadi, dan kebetulan, kenapa? Akhirnya Mbak mengajar di situ? Iya, jadi waktu itu saya kirim kurikulum saya, terus kebetulan waktu itu ada peminatnya, jadi ada satu orang yang berminat untuk belajar bahasa Indonesia, dan saya langsung dipanggil, ya udah kamu ngajar aja di sini gitu. Langsung perdana, langsung di tempat kursus itu ya. Itu ada level apa? Lembaga kursus itu ada level A1 sampai level apa di situ? Nah, kalau itu masing-masing sebenarnya ada semuanya. Jadi tapi waktu itu saya mengajarnya, karena juga masih belajar mengajar, jadi waktu itu saya komunikasikan dulu dengan pembelajarnya, dengan muridnya, kamu pengennya sampai mana dan apa tujuannya kamu belajar bahasa Indonesia, apakah untuk sekolah kah, atau untuk bisnis kah, atau untuk hanya sekedar pengen tahu aja bahasa Indonesia itu kayak gimana. Jadi saya ngobrol dulu sama si pembelajarnya, jadi nanti saya juga bisa membuat silabus pengajaran yang sesuai untuk dia gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhan dia gitu ya. Dan setelah Mbak akhirnya terjun menjadi pengajar praktisi BIPA, apakah mengajarkan bahasa Indonesia itu semudah yang dibayangkan atau seperti yang dibayangkan sebelumnya? Apakah tadinya mikir sulit, ternyata gampang, atau ini gampang nih bahasa Indonesia, bahasaku sendiri, ternyata susah gitu. Kira-kira gimana tuh kesan-kesan pertamanya setelah mencoba terjun langsung? Ya karena ini kalau disuruh milih yang mana, saya cenderung yang kedua. Saya kira gampang, ternyata susah. Apa yang di luar dugaan? Di luar dugaan misalnya sebelum mengajar pun saya juga sudah punya banyak pertanyaan gitu kan. Misalnya soal imbuhan, atau soal pilihan kata, atau soal pas ditanya bahasa Indonesia itu sama nggak sih sama bahasa Melayu atau bahasa Malaysia atau gimana. Jadi saya ternyata saya juga belum paham gitu kan. Jadi waktu sebelum ngajar saya banyak belajar dulu tentang saya berusaha mengenali bahasa saya sendiri gitu kan sebelum saya mengajarkan ke yang lain. Dan di tengah-tengah waktu ngajar itu saya juga sambil belajar gitu kan. Kalau si pembelajar ini hanya ingin percakapan atau apa, saya waktu itu bisa mengikuti bisa memberikan dengan mudah. Tapi begitu masuk di tata bahasa, sekarang itu gongnya itu. Iya. Tapi mereka sendiri nih, kalau misalnya tadi bilang ada yang tertarik bahasa Indonesia, artinya terus bahkan mereka sudah bisa bertanya, ini bedanya dengan bahasa Melayu apa? Artinya kan mereka sudah punya referensi tentang Indonesia, pertama itu ya. Nah, jadi mereka itu kebanyakan atau umumnya siswa Mbak ini tahu Indonesia itu dari mana? Dan mengapa mereka mau atau tertarik belajar bahasa Indonesia? Yang selama ini Mbak kumpulkan informasinya dari mereka, itu apa alasan mereka? Dan dari mana mereka awalnya tahu? Alasannya macam-macam. Jadi ada murid pertama saya itu waktu itu dia ingin belajar bahasa Indonesia karena dia pernah magang di Kalimantan. Oh, oke. Dan kebetulan waktu itu
bidang pekerjaannya dia sama dengan saya waktu itu kan, saya banyak di lingkungan, dia juga di lingkungan, jadi kami nyambung gitu. Terus dia ingin kembali lagi ke Indonesia karena di pekerjaannya dia itu ada mengangkat isu soal lingkungan di Indonesia gitu. Jadi dia suatu hari ingin kembali ke Indonesia dan meneliti soal lingkungan yang isu-isu lingkungan di Indonesia gitu. Itu pertama soal karena dia ada kepentingan pekerjaan ya. Terus yang kedua beberapa teman-teman yang berminat itu mereka awalnya memang sudah pernah ke Indonesia, liburan ke Indonesia dan mereka ingin kembali lagi, dan kembali lagi itu ke Indonesia juga banyak alasannya gitu. Mereka ingin tinggal di Indonesia dan atau ada yang ingin belajar di Indonesia atau hanya sekedar liburan lagi ke Indonesia dan mereka ingin belajar untuk agar bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang di Indonesia gitu. Terus yang kedua, yang tadi ada satu dua, yang ketiga karena ini ada alasan mereka punya hubungan dengan punya pacar pacar orang Indonesia seperti itu. Jadi itu tiga hal yang saya kumpulkan, alasan-alasan yang selama ini saya terima gitu. Kenapa teman-teman ini mau belajar bahasa Indonesia? Jadi cukup beragam ya. Jadi nggak hanya untuk liburan gitu ya, tapi ada pekerjaan, ada memang karena memang betul-betul ingin tinggal gitu ya. Terus pendapat mereka sendiri tentang Indonesia dan tentang bahasa Indonesia bagaimana? Terutama pas mereka sudah belajar begitu. Mereka ini ada beberapa yang kaget gitu ya. Ketika belajar bahasa Indonesia secara non formal gitu, ternyata ketika mereka ke Indonesia, khususnya ke luar Jawa, ternyata orang-orang yang tinggal di luar Jawa itu ngomongnya formal, ragam bahasanya resmi gitu kan. Jadi saya sebenarnya harus belajar yang resmi atau yang enggak gitu. Oh iya. Karena ragam bahasa Indonesia kan gitu banyak yang formal dan yang non formal kan. Yang informal kan sangat lebar gitu kan. Dan ternyata ketika mereka belajar bahasa Indonesia resmi, ternyata mereka ke Jakarta yang ragam lisannya itu banyak banget gitu, ininya dialeknya seperti itu. Jadi itulah yang sebagian besar yang saya terima. Jadi secara tidak langsung mereka mengetahui bahwa di Indonesia itu rupanya dialeknya banyak banget sehingga mereka bingung ini harus belajar yang mana ini gitu ya. Ya. Dan belum lagi kalau mereka misalnya pergi ke kota-kota kecil gitu ya, ke daerah-daerah pelosok gitu misalnya. Jadi ternyata tidak semua orang bisa bahasa Indonesia ya. Ternyata bahasa daerah banyak juga di Indonesia gitu. Jadi bahasa Indonesia juga banyak kosakata yang memang diserap dari bahasa daerah. Jadi jadi mereka mulai mengenal ternyata tidak hanya bahasa Indonesia yang digunakan gitu. Jadi selama proses belajar nih, apa yang memudahkan mereka dalam belajar bahasa Indonesia, khususnya orang Spanyol? Pasti ada di setiap negara atau setiap pembelajar yang berasal dari negara berbeda-beda, pasti tantangan mereka berbeda-beda ya dalam belajar bahasa Indonesia. Nah kalau orang Spanyol sendiri, menurut mereka, apa sih yang mempermudah mereka ketika mereka belajar bahasa Indonesia? Yang mempermudah itu ini, pelafalan. Jadi kan kalau bahasa Spanyol pelafalannya sama ya, yang ditulis sama yang diucapkan itu sama. Jadi mereka tidak ada kesulitan untuk itu, kecuali ada beberapa memang ada beberapa misalnya pengucapan huruf J dan huruf H di sini, jadi ada perbedaan gitu. Tapi secara umum yang mempermudah mereka itu karena pelafalan dan tata bahasa cara membuat kalimat, struktur kalimatnya. Struktur yang mempermudah itu ketika mereka
membuat struktur kalimat itu gampang gitu. Jadi gitu. tidak. Jadi misalnya di Spanyol kan ada konjugasi gitu kan. Kalau di Indonesia tidak ada konjugasi. Jadi bisa langsung subjek langsung kata kerja gitu, atau subjek atau langsung kata sifat. Jadi mereka merasa itu mudah jadi gampang gitu buat teman-teman ini. Aku pernah mengajar orang Spanyol dan mereka cukup kaget dan bahagia ketika mereka tahu ada beberapa kosakata bahasa Indonesia yang mirip dengan kosakata bahasa Spanyol. Seperti sepatu mereka bahasa Spanyolnya mirip begitu kan. Jadi mereka jadi itu membuat mereka karena ada perasaan ini dekat nih, jadi mereka jadi seperti termotivasi, saya sedang belajar bahasa yang dekat dengan bahasa saya loh. Ada kayak gitu, walaupun ujung-ujungnya ternyata beda banget ya, bilang kayak beda gitu. Banget. Kalau itu saya belum di teman-teman yang belajar dengan saya belum mungkin mereka juga pernah menemukan hal seperti itu, tapi untuk teman-teman saya yang belajar bahasa Indonesia tidak menggunakan itu sebagai alasan karena tertarik dengan bahasa Indonesia, karena kecuali teman-teman yang berbahasa Portugis, mereka karena banyak sekali mungkin di bahasa Indonesia lebih banyak serapan kata dari bahasa Portugis kali ya dibandingkan dengan bahasa Spanyol. Iya. Jadi buat lebih banyak kosakata yang mirip di bahasa Portugisnya ya. Iya. Kemudian kalau yang bagian paling sulit dari bahasa Indonesia menurut pembelajar Spanyol ini apa? Yang paling susah tantangan terbesar bagi mereka? Tantangan terbesar mungkin sama dengan teman-teman yang lain ketika berhadapan dengan imbuhan. Oke, selalu di situ ya. Iya. Aktif pasif gimana? Aktif pasif? Aktif pasif, yaitu kalau aktif pasif karena ada hubungannya dengan imbuhan, jadi masuk kategori gitu, masuk dimakan gitu ya, makan dimakan. Iya, itu yang ini ya. Kenapa misalnya dinamai atau dinamakan? Mungkin kalau sekedar kalau pasif kita pakai imbuhan di gitu. Mereka oke, tapi kemudian ketika ditambahkan kan atau i itu mereka sekarang bingung lagi gitu. Yang tadinya udah percaya diri karena udah bisa nih, tiba-tiba berubah lagi. Ini apa lagi nih? Berubah lagi. Iya. Oke. Sekarang saya mau ini nih tanya tentang akun Instagram yang Mbak punya ini. Namanya apa yang sedang Mbak buat ini? Yang namanya keren gitu. Ayo Aprender. Nah, justru pertama kali saya ngeh tentang ini tuh punya Mbak tuh pas saya lihat ini siapa? Ada bahasa ini. Kan saya selalu follow siapapun atau akun apapun yang berkaitan dengan BIPA gitu ya, bahasa Indonesia. Ayo Aprender. Ini kok isinya Spanyol semua gitu. Rupanya untuk bahasa Indonesia dengan bahasa Spanyol. Nah, terus saya juga sempat berpikir mungkin ini adalah akun orang pengajaran bahasa Spanyol untuk orang Indonesia. Rupanya dibalik gitu kan, kebalik untuk ya. Nah, dari mana atau kapan awal Mbak punya ide untuk membuat akun Instagram ini dan mengapa punya ide untuk membuat itu? Alasannya apa? Bisa diceritain? Iya, waktu itu saya pertama kali mengajar BIPA di sini Maret ya 2019. Di situ belum kepikiran tuh kalau nanti saya akan punya ide untuk mengajar BIPA khusus buat orang Spanyol gitu kan. Nah, karena waktu itu murid saya hanya satu, sampai sekarang masih satu orang gitu kan yang secara dalam tanda kutip secara resmi belajar BIPA gitu. Jadi waktu itu kenapa hanya satu ya? Apakah kurang menarik atau mereka kurang tahu akses dengan guru-guru BIPA yang ada di sini atau bagaimana gitu kan? Dan waktu itu saya